koi. Mulai 22 tahun, sekarang 2022 ya. Yeah. Waktu itu kenapa didirikan BKC? Kira-kira seperti apa? Apa ya biar perkumpulan gitu atau memang apa disengaja atau wis awalnya ngopi-ngopi itu ya udah kita dirikan klub. Kira-kira seperti apa? Kira-kira masalahnya saya sendiri bukan pendiri ya. Ya, bukan saya belum, pendiri. saya sudah generasi di bawahnya. Itu waktu itu setahu saya. Itu orang-orang tua bangsanya Mbah Murdoko yang sekarang Isaku Koi Farm itu. Mbah Murdoko, terus Pak Tadi, Pak Jat. Terus setahuku dulu Pak Ngaliman ya. Itu ya namanya dia kan orang-orang juga orang berpengalaman, jadi sama-sama petani sama penghobi koi itu dia terus akhirnya kumpul mendirikan suatu organisasi yang namanya Blitar Koi Club itu. Blitar Koi Club untuk info ngopi aja lah, gitu. Kumpul. Nah, terus selanjutnya kalau saya itu masuk sudah tahun 2005 atau 6 gitulah. 2005 baru di BKC. Jadi setelah 4 tahun berdirinya BKC, jenengan baru gabung gitu. Baru gabung. Itu pun awalnya juga merasa bahwa saya ini orang bodoh kalau nggak kumpul sama teman-teman orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang pandai, terus goblok saya nggak terkikis. Panggah goblok. Cari teman-teman lah, belajar. Cari sama orang-orang teman-teman yang senior itu yang merendah beliau ini ya. Memang kenyataannya gitu, bukan merendah. omong apa adanya. Ya. Nggih. Sejak 2005. Nah. Terus itu BKC itu kalau sekarang kan ketuanya Pak Faizin ya. Pas Paijo. Ya, Paijo atau Faizin Kargo itu sekarang jadi Ketua BKC mulai 2020 atau 21 itu Pak? Ya udah 20 ya kan? 2020 lah kira-kira gitu. Sebelum Corona. Sebelum Corona kali. Corona. Oke Pak, itu periodenya satu angkatan berapa lama sih Pak untuk menjadi Ketua BKC itu? 4 tahun. 4 tahun? Ya. Jadi sudah ada banyak ketua berarti Pak ya? Sudah banyak, mulai Pak Agus Ketun juri gitu ya? Pak Agus Ketunnya sekarang juri nasional itu, terus Pak Khalid juga juri. Pak Khalid, terus generasi berikutnya setelah Pak Khalid kembali lagi ke Pak Agus, setelah Pak Agus Pak Saiful Mujab, setelah Pak Saiful Mujab baru kali ini Pas Paijo atau Faizin Kargo. Koi Gondrong itu ya. Ya itu tadi ya sejarah singkat tentang BKC Blitar Koi Club yang memang didirikan untuk perkumpulan koi-koi di Blitar. Ya para petani, para seller ya gabung biar tambah info ngopi gitu. Ya, betul. Agendanya biasanya apa tuh Pak? Koi show. Ya. Kadang ada kopdarnya enggak Pak itu? Jarang sekarang. Ada. Kopdar, aslinya ngopi-ngopi kumpul rutinan tiap bulan gitu? Ada. Oh ada. Itu ya kumpul setiap bulan itu ya kadang bahas macam-macam. Kadang kalau ada perencanaan show juga masuk di cover dalamnya. Terus itu kadang ikan kurang sehat atau diskusi di situ. Diskusi masalah kesehatan ikan juga ada. Perkembangan pemasaran juga ada, terus diskusi kualitas, terus macam-macam lah pokoknya semua yang tercakup di dalam perkoian. Namanya teman-teman itu kan banyak, jadi yang satu tanya gini, ada yang satu sisi ada yang lupa, nah, ya, teman yang lainnya yang mengingatkan untuk bertanya, oh iya ya, ini kalau ikan sakit bulan begini biasanya ikan itu begini, benar. Bulan begini ikan itu begini, kita harus hati-hati, jaga-jaganya seperti ini, antisipasinya seperti ini. Betul sekali. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu ikan koi akan sulit, akan mudah, akan waktu itu ada. Betul. Pancaroba istilahnya di perkoian. Grafiknya memang gitu. Grafiknya memang seperti itu ya ikan koi.
Jadi kapan kita harus menggeder ikan supaya pertumbuhannya cepat, dan kapan kita harus puasa nih, mengurangi makan, pertumbuhan, biar ikan nggak terlalu gendut, nggak terlalu cepat pertumbuhannya itu kapan. Itu karena masalahnya ikan kalau terlalu gendut, kalau menghadapi musim pancaroba juga ketahanannya kurang ya, ngeri loh juga. Ya. Kalau memang kalau ikan itu kalau lagi musim pancaroba dipasak nih, dipuasakan. Artinya itu ya akhirnya semakin kurus. Jadi, tapi itu untuk keselamatan dia biar aman gitu Pak. Ya, itu di saat itu juga dikasih nutrisi tambahan, misalkan pon-pon, vitamin, pon-pon. Kalau saya memang murni pon-pon. Jahe kencur gitu-gitu ya, Pak. Kunyit gitu. Kadang ya pace. Oh, pace itu. Pace itu direbus. Enggak, langsung difermentasi, probiotik. Terus saya semenjak saya memelihara ikan ya, sampai saat ini hampir tidak pernah ngasih makan pakan yang kering dari pabrik, dari sak itu loh ya. Langsung dipakan. Langsung dikasihkan, hampir tidak pernah. Terus dikasih pace itu. Difermentasi dulu. Fermentasi. Kadang kalau ada pace ya pace, kadang tapi memang ada stok probiotik itu memang ada. Kita juga sediakan. Waktu itu ya diajari sama tim BKC di sana dibahas gitu. Ya orang dinas, tim BKC gitu memang. Kan ada kerjasamanya. Dinas dan BKC orang dinas dengan orang BKC itu kan ya keterkaitan gitu. Berkaitan banget itu. Sedangkan orang dinas saat ini kan baik-baik. Mendukung tentang. Sangat mendukung. Bagus sekali orang dinas saat ini. Misalkan ada keluhan apa ya, kok kita mau menghubungi orang dinas. Kalau di sana nggak ada benturan, mungkin 2-3 jam lagi datang bawa lab mobil itu. Berarti Dinas Perikanan sangat welcome dengan masalah perkoian gitu. Bagus memang. Jadi memang dukungan dari pemerintah perlu juga Pak gitu ya? Iya, sangat. Masalahnya kan petani itu kan juga memang ada petani yang pandai, tapi juga banyak yang bodoh semacam saya ini. Kalau aku ini selalu konsultasi sama orang-orang yang pandai-pandai itu. Terus alatnya kan juga ada. Alatnya ada. Kalau di sini petani alatnya terbatas, alatnya sederhana. Itu tadi ya. BKC itu juga ada kaitannya dengan dinas dan ada kaitannya dengan petani, seller. Jadi untuk masalah dari petani disampaikan ke Dinas Perikanan. Solusinya bagaimana, ikan sakit atau ikan pertumbuhan atau pakan itu dibahas di BKC, disampaikan ada juga dari dinas gitu. Tentang itu tadi tentang BKC. Pak Usman, kita pindah haluan Pak Usman. Saya mau tanya tentang sejarah jenengan punya ternak atau pembesaran ikan koi jenis Matsu Kawabake dan saudara-saudaranya Beni Matsu Kawabake, Suminagashi ya. Suminagashi ini yang paling sulit. Aku angel nyebutnya sampai lali ya. Jadi kalau ada juga itu saya lihat di Jepang juga ada Pak Suminagashi, itu ternyata jenis dari farm apa gitu Pak. Itu juga pernah champion. Ya mirip kalau bentuknya ya bagus. Ikan koi jenis antikan ini sama dengan milik Pak Usman. Itu gimana Pak ceritanya? Itu kan jarang yang punya Suminagashi. Itu nyilang nih atau bagaimana Itu awalnya nggak sengaja aku. Awalnya nggak sengaja. Sengajanya bagaimana Pak? Memang itu ya waktu itu kan saya kan sering konsultasi sama Mbah Murdoko. Mbah Murdoko itu kan ya saya anggap memang orang pengalaman, sangat berpengalaman kalau di bidang koi. Nah itu kan saya sering main ke sana. Waktu itu dia itu kehabisan tempat. Terus akhirnya tempat untuk apa Pak? Tempat kolam. Pembesaran. Kehabisan kolam. Udah ini mau dijual, kasihan gede noe. Saya besarkan terus saya ambil berapa ekor untuk induk
Mas, itu sudah jenis Sudah itu. jenis Matsu Kawabake. Sudah memang. Matsu Kawabake. Ah, gitu. Jadi bukan saya, itu pencetusnya bukan saya. Bukan, tapi dari Pak Mbah Murdoko. Mbah Muldoko. Saya ingin sekedar saya pelihara. Oke. Bahkan Itu masih kecil lah itu. masih kecil banget. Nah, sampai ukuran tapi yo sangat susah loh Matsu Kawabake itu. Ada waktu yang pertama itu ukuran 69 cm belum finish. Oh, belum keluar hitamnya gitu ya. Udah keluar, tanjonnya udah keluar. Tapi masih suminya itu masih sangat minim. Yang sangat minim, masih tategoi. Nah, terus akhirnya ya itu susah lah kalau ngomong masalah Matsu Kawabake. Masalahnya kita harus Jeli ya? Selain jeli harus gimana ya? Menunggu keluarnya Hitamnya itu. hitamnya itu aduh sangat susah. Susah ya, Pak. Nggak selalu 30 cm keluar belum tentu. nggak bisa diprediksi. Nah, kecuali kalau saat ini memang itu sudah anaknya yang pertama itu waktu itu kan terus saya silangkan dengan Kohaku Ginrin Matsu Kawabake memang. Matsu Kawabake, BNI apa ya Matsu Kawabake? Matsu Kawainya. Disilangkan dengan Kohaku Ginrin. Kohaku Ginrin. Nah itu ya ada keluar Ginrin Matsu Kawabake, Ginrin Beni Matsukawa, Ginrin Suminagashi. Tapi ya jangan kalau mau coba-coba ya aduh saya rasa sangat susah itu. Kalau bukan memang nggak kepingin banget nggak mau lah. Oh gitu. Susahnya kenapa? Keluarnya warna itu loh Mas. Wow, keluarnya warna ini kalau masih kecil itu jelek-jelek semua gitu. Iya. Belum kelihatan. Justru yang waktu kecil gitu seleksi pertama itu yang diambil cuman yang patternnya bagus sama yang polosan putih. Yang Shiromuji itu diambil. Shiromuji diambil. Ukuran 10 cm. Ya. Yang Shiromuji dibesarkan semua. Dibesarkan semua. Shiromuji itu yang blondos putih. Putih. Nggak ada warnanya itu. Itu Cuman, dibesarkan semua. Nah, enggak semua, cuman kita kan ngelihat di gimana pataknya, gimana siripnya, gimana ekornya kan harus diperhatikan juga kan itu. Shiromuji yang yang kepalanya bersih gitu udah masuk gitu. Betul. Itu juga, nanti di ukuran 30 yang sudah finish juga ada, yang ukuran 40 belum finish juga ada. Oh gitu. Jadi perlu kejelian, perlu ketelitian dan sabar gitu. Betul. Jenis Matsu Kawabake. Betul. Ini tidak dianjurkan untuk pemula. Nanti tiwas kecewa kalau dikira hasilnya jelek semua. Betul. Ekspektasinya nggak sesuai ya ini kecewa. Jadi tidak untuk kalau nggak siap mental, mending Nggak usah. Nah, ini dari pesan beliau seperti itu karena memang Matsu Kawabake setahu saya hanya di Pak Usman ini dan mengenali patternnya Matsu Kawabake itu juga nggak mudah Pak ya. Mencari Matsu Kawabake kalau aku kan 3 step gitu sudah apalagi kalau yang hitam apa itu Suminagashi itu gimana itu untuk patternnya seperti apa kalau Suminagashi itu Pak? Suminagashi itu ya awalnya polosan putih ya Shiromuji ya. Setelah itu timbul warna itu antara hitam sama yang sumi-sumi itu terangnya gini lah, ada tebel tipis gitu loh. Misalkan hitam polos ya, tapi ada yang tebel tipis gitu. Itu blorok lah istilahnya. Ada hitam pekat, ada hitam agak abu-abu. Yang tipis kan agak abu-abu itu Pak. Jadi yang tipis itu dalam arti yang tipis itu bukannya abu-abu enggak, itu kan di dalam itu ada jaringnya. Jaring-jaring gitu loh. Jadi yang saya ngomongkan masalah yang tipis itu artinya jaring. Jadi yang pekat jaring, pekat lagi jaring lagi gitu. Itu Suminagashi seperti itu, yang bagus seperti itu. Tapi ini kalau nggak 22 tahun di perkoyan nggak bisa menemukan pakemnya itu lumayan Pak ya. Sangat susah itu. Susah ya. Sedangkan kalau
Matsukawabake-nya itu kan Matsukawabake itu kan ikan kumon ryu tapi sisik. Versi sisik. Nah, jadi kalau pattern ya sama lah dengan kumon ryu. Harus kepala bersih, Ya. pola di tengah kosong, terus di samping ada ya legak-legi ada polanya, ada warna merah atau hitam gitu. Itu kalau yang beni. Beni ya. Kalau yang beni merah, kalau yang Matsukawabake ya hitam. Hitam. Jadi kumon ryu sama beni kumon ryu itu sama dengan Matsukawabake sama beni Matsukawabake, bedanya cuma antara sisik dengan non sisik. Doit. Itu sejalur nggak sih, Pak? Beni Matsukawabake dengan kumon. Maksudnya itu ada darahnya atau beda? Ada darahnya. Ya? Oh, itu memang saya tahu ya, secara nggak sengaja indukan yang Matsukawabake itu disilang dikawekkan dengan Kohako Gindrin itu waktu itu ya. Dia masih keluar kumon ryu-nya. Wow, pada sisik dengan sisik keluar kumon ryu juga. Berarti kan nggak menutup kemungkinan neneknya Ada gen-gen untuk kumon. Itu dari kumon ryu. Jadi itu ya, jadi dari Pak Usman itu memang dulu itu dari Mbah Muldoko dikasih bibitan Matsukawabake dan dibesarkan. Itu tahun berapa, Pak, itu kira-kira? 2017 kali. 2017 dikasih mendapatkan beni apa tadi ikan koi Matsukawabake dan dibesarkan dan sekarang menjadi banyak dan jadi indukan. Beberapa sudah jadi indukan, ada yang dijual. Teman-teman yang ingin mencari langsung datang ke alamatnya Pak Usman, beni cari ikan koi Matsukawabake dan beni Matsukawabake insya Allah ada, atau pesan dulu ya. Ini kalau selain di sini saya jamin nggak ada ya. Saya jamin wes sulit ini ya carinya. Kalau di Pak Usman insya Allah ada ya, mungkin tapi ukurannya ya mulai kecil atau besar saya kurang paham, nanti langsung ke Pak Usman. Ini ikan koi ini memang jarang, Pak, ya? Jarang. Sulit karena itu tadi sulit untuk menemukan yang finish. Ya. Harus sabar, harus telaten, kanten, Ya. panen gitu. Tingkat kesulitannya Lumayan ya. sangat. Dan jadi itu tadi ya, beni Matsukawabake dan Matsukawabake dan juga Kalau Suminagashi itu kan memang kalau kita nyilang, kalau kita ternak Matsukawabake itu ada mesti keluar. Suminagashi mesti keluar. Terus semacam Uchiba juga keluar. Oh, ada Uchiba juga. Ada. Uchibanya ada. Tapi yang saya heran itu ada Shiromujinya juga ya. Di semua ikan ada Shiromuji ternyata ya. Di semua ikan jenis ada Shiromujinya kan. Dari Kohako ada, dari Soa ada, dari apapun jenisnya. Dari apapun jenisnya Shiromuji. Yang nggak ada Karasu sama Karasu. Karasu gitu nggak ada Shiromujinya. Nggak ada. Kalau Karasu nggak keluar Shiromuji ya. Shiromuji selalu always hadir. Jadi kalau tanya ini Shiromuji dari apa, ini kesulitan ya, ini tidak tahu lah. Ini. Padahal kalau bener-bener kita tahu silsilahnya, Shiromuji itu nggak menutup kemungkinan untuk jadi indukan yang bagus. Gitu, Pak. Iya. Tapi kita harus tahu gennya, silsilah gennya ya. Kalau nggak tahu ya mana, nggak bisa. Nggak bisa, harus tahu gennya. Memang ada ya indukan Shiromuji, pernah dengar lah Shiromuji, tapi itu nggak dijual karena keluarnya nanti anaknya bagus-bagus. Iya. Memang ada petani seperti itu. Iya. Sering dengar. Jadi tapi kembali lagi kita harus tahu Shiromuji yang dari apa, sejarahnya bagaimana, dan indukannya apa itu dulu lah. Itu harus tahu. Oke, sekian ya. Matur suwun Pak Usman untuk informasinya. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Kalau tadi datang aja ke Pak Usman, Desa Meronjo, Kecamatan Silapuro, Blitar, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara ya. Di bumi ya, masih di bumi nih. Masih dunia ini ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.